Memastikan harga minyak goreng yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa melakukan inspeksi mendadak di sejumlah toko retail modern di Kota Malang. Dalam sidak tersebut, harga minyak goreng sudah sesuai dengan harga pemerintah, yakni Rp14.000 per liter. Gubernur Jawa Timur yang didampingi Wali Kota Malang Jumat pagi melakukan inspeksi mendadak atau sidak di 2 toko retail modern di Jalan Dieng dan Jalan Langsep, Kota Malang. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan harga minyak goreng sudah sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, Gubernur juga mengecek stok minyak goreng yang tersedia di toko retail modern. Dari 2 toko retail modern yang disidak, harga jual minyak goreng sudah turun dan disesuaikan dengan harga yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 per liternya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa memastikan bahwa harga minyak turun ke Rp14.000 hingga 6 bulan ke depan, sedangkan stoknya juga aman. Khofifah menambahkan bahwa terkait kelangkaan yang terjadi 2 hari belakangan ini dikarenakan adanya aksi pembelian masif dari masyarakat. Khusus untuk harga minyak goreng, insya Allah sampai dengan 6 bulan ke depan itu dijamin harganya standar, stoknya aman. Harganya standar Rp14.000 per liter, stoknya aman. Nah, semua merek. Hanya pada tanggal 19 kan hari pertama, jadi ada aksi beli yang cukup masif. Ternyata hari kedua kemarin ada stok yang jam 10 pagi katanya sudah habis. Hari ini tadi kebetulan ada ibu-ibu yang juga belanja minyak goreng sudah menyebut di 2 titik yang katanya juga sudah habis. Oleh karena itu sama dengan Pak Wali Kota tadi sampaikan, jadi seluruh minyak goreng ini distribusinya dalam koordinasi Aprindo. Jadi nanti saling mengkoordinasikan, Pak Wali Kota dan tim juga turun, lalu Aprindo kita harapkan segera melakukan monitoring di lapangan. Mungkin ada yang memang mendapatkan stok kecil, atau ada apa ketika jam 10 pagi sudah habis di hari ketiga. Kalau yang tanggal 19 mungkin kita bisa memaklumi stok yang didistribusikan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang cukup besar dari masyarakat. Tapi kan ini hari ketiga, jadi saya minta tolong Aprindo, tolong monitor dari distribusi yang ada di masing-masing retail modern. Sementara salah satu warga yang membeli minyak goreng mengaku senang karena harga minyak sudah turun. Turunnya harga minyak goreng juga dapat mengirit pengeluaran rumah tangga. Sebelumnya, harga jual minyak goreng di Kota Malang sempat menyentuh angka Rp40.000 per 2 liter. Mahalnya harga minyak goreng ini sempat membuat masyarakat mengeluh. 28. Itu berapa liter, Bu? 2 liter. Oh, 2 liter. Biasanya berapa kemarin, Bu? Biasanya kurang tahu juga ya, lupa saya, sekitar 36-an kadang. Oke. Per liter, Bu, ya? Ya. Ibu tadi cuma beli 1 aja atau sempat membeli 2 atau 3? Saya bisa. 1 aja emang. Ibu menanggapi harga minyak goreng yang kemarin sempat naik, terus kemudian sama pemerintah ini harga dinormalkan seperti apa, Bu? Kalau dinormalkan kan ibu-ibu sangat bersyukur sekali ya, karena kalau harganya naik kesulitan juga, dan lagi nyarinya kan agak susah kayaknya kemarin. Ya, ini alhamdulillah kalau disubsidi bisa mengurangi pengeluaran. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, penetapan harga minyak goreng Rp14.000 per liter mulai 19 Januari 2022 ditanggapi beragam pedagang. Pasalnya mereka membeli dari distributor dengan harga normal. Para pedagang masih menjual dengan harga normal mengikuti harga beli dari distributor. Keputusan pemerintah yang menetapkan harga minyak goreng Rp14.000 per kilogram ditanggapi beragam para pedagang karena akan merugikan pedagang kecil atau pedagang kelontong. Keputusan ini tentu saja akan berdampak pada kerugian yang dialami pedagang karena mereka membeli dari distributor dengan harga normal dan stok masih belum terjual sehingga masih menjual minyak goreng dengan harga lama atau harga normal. Saat ini untuk 1 kantong minyak goreng 2 kilo untuk merek tertentu dibeli dari distributor sudah di kisaran harga 88 ribuan atau 1 liternya sudah 19 ribuan, jauh di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
Menurut salah seorang pedagang kelontong di Pasar Karangploso menjelaskan, dirinya menjual saat ini mengikuti dan menyesuaikan harga dari distributor agar tidak merugi. Di lokasi lainnya, kenaikan harga terjadi pada gula pasir dan juga beras, sementara untuk telur ayam sudah relatif stabil. Kondisi pembeli saat ini masih relatif sepi sehingga tidak ada peningkatan omset, malah sebaliknya turun. Sekarang gimana untuk harga minyak goreng sendiri Bu saat ini? Minyak goreng kan dari pokoknya itu sudah 38. Berarti per kilonya 19 Iya. sekian ya? Iya. Jadi Ibu ngikutin ini aja Bu, yang ngikutin ngikutin Iya, mengikuti dari distributor. pokoknya, iya. Jadi jualannya kalau 1 liter 20. Iya, Dapat 1.000. Oh, kecil Bu ya berarti Bu ya? Iya, kalau alko itu Iya. dari sana sudah 17. 17,5 500. Berarti ngambil sekilo 500 Bu ya? Iya. Udah kecil Bu ya. Bu, kalau untuk harga yang lain gimana, harga kebutuhan Ya, pokok lain? gula sekarang sudah dari sana itu 12,3 1 kilo. 1 kilo, jualannya 13,5. Gula ini ya, gula putih Bu ya? Gula apa? Iya. Gula pasir. Ya, 12,70. Sejak kapan naiknya gula Bu? Sudah 1 minggu. 1 minggu yang lalu Bu. Kalau ini, kalau yang telur gimana? Telur ya setiap kan No, naik turun atau Naik turun ke telur Bu ya. Oh. Tapi Bu, untuk pembeli gimana saat ini Bu? Sudah ramai lagi? masih sepi. Masih sepi Bu ya? Kenapa Bu kira-kira sepinya Bu? Ya pertama hujan, Ya. kedua kali kerjaan nggak ada jadi Oh gitu Bu. ya banyak yang mengeluh. Bu, kalau dibanding kondisi normal saat ini berapa persen berkurangnya Bu pembeli? Ya separuh. Separuh setengahnya Bu ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Mewaspadai sekaligus mengantisipasi berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus pembawa virus chikungunya, pemerintah Desa Donowari bekerjasama dengan Puskesmas melakukan kegiatan penyemprotan atau fogging di wilayah Donowari, Karangploso. Diharapkan dengan kegiatan ini akan meminimalisir warga terjangkit chikungunya di wilayah Donowari. Kegiatan fogging ini dilakukan untuk mengantisipasi warga terjangkit chikungunya yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes aegypti maupun nyamuk Aedes albopictus, pembawa virus chikungunya yang biasanya berkembang pada musim penghujan. Kegiatan fogging ini dilakukan di 3 titik, salah satunya di wilayah Krenggan Donowari. 1 unit mesin fogging diperuntukkan untuk melakukan penyemprotan kerjasama pihak desa dengan Puskesmas Karangploso. Kawasan lembaga pendidikan dan pondok pesantren maupun rumah warga menjadi sasaran pemfoggingan, serta berbagai tempat yang dianggap rawan jadi tempat perkembangbiakan 2 jenis nyamuk tersebut. Menurut salah seorang staf desa, sudah ada beberapa warga yang diduga terjangkit chikungunya, sehingga untuk penyemprotan atau fogging ini diharapkan warga bisa aman dan tidak terjangkit virus chikungunya. Di lokasi terlihat penyemprotan atau fogging dilakukan di semua tempat, halaman rumah, selokan, tempat parkir kendaraan tidak luput dari pemfoggingan. Banyak pihak berharap dengan pemfoggingan ini akan meminimalisir dan mencegah berkembang biaknya nyamuk sehingga warga masyarakat bisa terhindar, aman, dan tidak terjangkit chikungunya. Ini kan warga banyak yang kena penyakit chikungunya, Ya. banyak yang sakit, Ya. jadi diadakan penyemprotan. Kita mengajukan ke Puskesmas. Oh, ini kan musim penghujan Pak ya? Iya. Memang yang tahun-tahun sebelumnya juga memang kegiatan. Iya. Sudah berapa warga yang kena Pak? Yang kena sekarang warganya ya kurang lebih kalau 25 orang. Di wilayah mana? Itu masuk wilayah mana? Wilayah Donowari. Donowari Pak ya? Karangan, terutama. Nah tadi sekarang penyemprotan di mana aja nih sekarang? Sekarang Khususnya? yang di akan Karangan, Jarakan, Karangan 2. Oh, ini khusus di di mana ini di Masjid Agung Al Jaya. Oh iya, karena ini aktivitas sekolahnya juga Iya. tinggi Pak ya. Iya. Pak, himbauan kepada masyarakat ini Pak. Ini kan musimnya penghujan mulai deras-deras. Seperti apa himbauan kepada warga masyarakat ini Pak? Nah, himbauan kepada masyarakat, jagalah kebersihan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Banyak genangan banjir yang terjadi di Kota Malang saat turun hujan dikeluhkan masyarakat. Untuk itu, mengantisipasi masalah banjir, Pemkot Malang akan membuat block plan yang dapat mengetahui titik mana yang perlu dilakukan perbaikan. Pemkot sendiri mengakui penanganan banjir di Kota Malang sangatlah sulit karena banyak titik baru banjir yang bermunculan meski sudah dilakukan perbaikan.
Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Ia mengatakan bahwa genangan banjir di Kota Malang merupakan masalah yang luar biasa. Untuk mengatasi masalah banjir di tahun 2022 ini, Pemkot Malang akan membuat block plan yang mendeteksi existing drainase dan juga mengetahui drainase mana yang tidak berfungsi dan dapat dipakai. Wali Kota menambahkan, di tahun 2020 terdapat 32 titik genangan banjir di Kota Malang yang menjadi keluhan masyarakat. Dari 32 titik ini, Pemkot kemudian melakukan perbaikan dan sisa 13 titik. Setelah dilakukan perbaikan, kemudian muncul lagi 8 titik baru genangan banjir. Sehingga di tahun 2021 lalu, total ada 21 titik genangan banjir. Pemkot kemudian melakukan perbaikan dan tersisa 7 titik. Akan tetapi dari 7 titik yang tersisa pada musim penghujan ini kembali muncul 11 titik baru genangan banjir. Dengan terus munculnya titik baru genangan banjir, Wali Kota mengklaim adanya masalah dalam penanganan banjir di Kota Malang. Saat ini, Pemkot terus berupaya melakukan perbaikan drainase sehingga masalah penanganan banjir di Kota Malang bisa teratasi. Begini, kalau genangan itu ini problem yang luar biasa. Maka di tahun 2022 ini kami membuat blueprintnya drainase. Sehingga nanti tahu drainase existingnya, drainase yang dulu tidak dipakai sekarang dipakai. Di era dulu, di tahun kita titik nol dulu, titik nol kami dengan Pak Wali dulu, kita ketemunya kan ada 32. Tuntas di periode di tahun 2020 kemarin, tinggal 13. Tapi muncul lagi 8. Ya, muncul lagi 8 titik, berarti 13 tambah 8, berarti 21. Selesai tinggal 7, muncul lagi 11. Artinya berarti ada masalah. Jadi selesaikan satu titik muncul lagi. Simon Alfredo melaporkan. Sudah dilakukan sosialisasi dan penertiban beberapa kali di Jalan Sultan Agung Kota Batu, tepatnya di depan kawasan pasar relokasi, kendaraan masih tetap parkir di tempat larangan. Pihak Dishub akan berkoordinasi dengan kepolisian agar ke depan pelanggaran bisa diberikan tindakan tegas. Beginilah yang terlihat di Jalan Sultan Agung Kota Batu, tepatnya depan kawasan pasar relokasi. Jalan raya tersebut seharusnya bersih dari aktivitas parkir kendaraan, karena kawasan tersebut terlarang bagi aktivitas parkir karena mengganggu kelancaran dan untuk keamanan arus kendaraan yang melintas. Pihak Dishub dan Satlantas Polres Batu terus melaksanakan sosialisasi kepada warga dan pengguna jalan yang datang ke pasar agar memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah disediakan dan tidak diparkir di pinggir Jalan Sultan Agung. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Imam Suryono menjelaskan sosialisasi ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pengguna jalan dan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satlantas Polres Batu agar pelanggar bisa diberikan sanksi tegas. Di lokasi terlihat di Jalan Sultan Agung, tepatnya depan pasar, Kepala Dinas Perhubungan Imam Suryono dan Kasat Lantas Polres Batu AKP Indah Citra Fitriani melakukan pemantauan dan menghimbau pedagang untuk tidak parkir dan berjualan di trotoar jalan karena fungsi trotoar untuk pejalan kaki. Di kawasan tersebut perlu kiranya segera ada pos pengawasan petugas gabungan untuk mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak parkir di kawasan tersebut. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan agar tidak parkir di Sultan Agung, karena sesuai forum lalu lintas kemarin yang anggotanya juga kepolisian, kami dan Satpol dan beberapa SKPD yang lain, itu tidak boleh parkir di sepanjang jalan Sultan Agung karena membahayakan, jalannya menurun. Ini sesuai dengan kesepakatan di forum lalu lintas dan angkutan jalan kemarin yang rapat koordinasi di Aster. Itu sudah mulai diberlakukan larangan, tapi dalam berapa hari begitu sudah kami kasih barrier, kemudian himbauan jangan parkir di sini, tapi ada beberapa yang masih parkir. Oleh karena itu nanti kami akan berkoordinasi lebih jauh lagi dengan kepolisian. Mungkin ada penindakan nanti. Ada semacam pos bersama gitu, Pak? Nah, itu Pak nanti akan kami bicarakan dengan Perindak juga, karena pada saat rapat di forum lalu lintas juga itu akan disediakan pos pantau terpadu. Nanti akan koordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Diimbau kepada masyarakat, baik pedagang maupun pengunjung pasar dan pengguna jalan yang ada di Kota Batu jangan parkir di sepanjang jalan Sultan Agung karena membahayakan, sangat berbahaya karena jalannya menurun.
Kalau dari barat ke timur jalannya menurun, ya, sehingga memungkinkan nanti kalau ada kendaraan besar yang mungkin nanti remnya blong akan membahayakan para pengguna jalan. Saat ini masih dalam hal sosialisasi. Ke depan nanti mungkin ada penindakan. Seperti mobil yang diparkir di situ, di Sultan Agung, mungkin nanti akan kami peringatkan dulu. Setelah itu mungkin akan kami derek. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemerintah Kota Malang gencar melakukan vaksinasi booster bagi masyarakat di Kota Malang. Kali ini, vaksinasi booster diberikan kepada puluhan anggota DPRD dan jurnalis yang merupakan warga rentan terhadap penyebaran COVID-19. Vaksinasi booster bagi anggota DPRD Kota Malang dan jurnalis dilakukan di ruang sidang DPRD Kota Malang, di mana puluhan anggota dewan dan jurnalis ini sebelum disuntik vaksin, mereka terlebih dahulu melakukan screening kesehatan. Mereka yang lolos screening langsung disuntik vaksin oleh tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Untuk vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga bagi anggota dewan dan jurnalis menggunakan vaksin Pfizer. Ketua DPRD Kota Malang I. Madirian mengatakan bahwa vaksinasi bagi anggota dewan jurnalis ini dilakukan karena anggota dewan dan jurnalis merupakan warga yang rentan terpapar COVID-19. Ketua DPRD Kota Malang berharap dengan vaksinasi dosis 3, nantinya kekebalan tubuh anggota DPRD maupun jurnalis kuat terhadap persebaran COVID-19. Kami sebenarnya mengajukan 45 orang dewan, sekwan, PPOK kami, plus media. Tapi karena keterbatasan vaksin booster, kita cuma dapat 75 hari ini, sehingga 45 orang dewan, plus saya putuskan yang 30 untuk teman-teman media. Karena apa? Karena teman-teman media yang terutama yang ngepost di DPRD supaya punya kekebalan yang sama lah dengan 45 orang anggota dewan. Jadi kami bagian dari mengapresiasi kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara DPRD Kota Malang dengan teman-teman media. Sementara Ketua IJTI Korda Malang Raya Muhammad Tiawan mengapresiasi vaksinasi antara anggota DPRD dan jurnalis. Dengan vaksinasi ini, selain meningkatkan kekebalan tubuh, juga dapat menjalin silaturahmi antara DPRD dan jurnalis. Ya senang karena sekali lagi itu kan ada niatan untuk kesehatan, terutama menyangkut pertahanan COVID-19. Jadi ya perasaannya juga senang dan ini sangat optimis ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya jadi saya ini satu potret baik ya antara hubungan media dengan institusi pemerintahan terutama DPRD Kota Malang yang setidaknya memberikan fasilitas atau akses teman-teman jurnalis untuk melakukan vaksin ketiga atau vaksin booster. Karena bagaimanapun juga vaksin ini sangat dibutuhkan teman-teman jurnalis, mengingat teman-teman jurnalis ini juga merupakan kelompok rentan juga. Simon Alfredo melaporkan.